Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar RRI di mana saja Anda berada, kali ini kita berjumpa kembali dalam acara Dialog Nuansa Fajar bersama narasumber kita kali ini. Di sebelah kanan saya, Bapak Dalmasius. Ya. Ada lagi di belakang? Dalmasius Wure. Dalmasius Wure. Ya. Beliau adalah salah seorang penyuluh agama Katolik. Tentu sekali beliau adalah tokoh agama yang tugasnya sehari-hari adalah menyampaikan ajaran agama Katolik di tengah-tengah umat manusia. Tentu sekali mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Di sebelah kiri saya Ustadz Dr. Ramli, MTHI. Betul ya? Betul, Bang. Ya. Beliau adalah juga penyuluh agama. Ya. Di sebelah kanan saya Bapak Dalmasius Wure, penyuluh agama Katolik, dan di sebelah kiri saya adalah Dr. Ramli, MTHI, penyuluh agama Islam. Pendengar, kali ini kita berbincang tentang moderasi beragama. Jadi ini bukan dialog yang membutuhkan debat, ya, tetapi sekedar kita sharing tentang moderasi beragama ditinjau dari sudut pandang agama Katolik maupun agama Islam. Ya. Jadi pendengar, ini di sini dialog, tidak ada debat. Kita tidak mencari perbedaan, tetapi kita berusaha mencoba untuk mencari beberapa persamaan dari sudut pandang agama Katolik dan agama Islam tentang moderasi beragama. Perlu diketahui pendengar bahwa moderasi beragama itu adalah cara pandang. Cara pandang kita di dalam beragama. Moderasi beragama. Perlu kehati-hatian karena ada yang mempelesetkan moderasi agama. Oleh sebab itu, melalui siaran Radio Republik Indonesia Makassar ini, narasumber saya akan menyampaikan pencerahan tentang makna moderasi beragama dari sudut pandang Islam maupun Katolik. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Ya. Secara moderat itu artinya tidak berpihak, ya, tidak berat sebelah, ya, tetapi dia harus berada di tengah-tengah. Ya. Bagaimana konsep seperti ini dalam ajaran agama Katolik maupun Islam? Ya, saya akan mempersilahkan kepada narasumber saya, narasumber kita kali ini. Dari mana dulu ini? Dari Islam dulu. Yep. Ya. Ustadz Dr. Ramli, bagaimana Islam memandang tentang moderasi beragama itu? Ya, makasih banyak Bang Awal selaku narator pada kegiatan hari ini. Insyaallah pada kesempatan ini membahas bagaimana perspektif Islam
atau sudut pandang menurut agama Islam tentang moderasi beragama ini. Pada dasarnya bahwa agama yang ada di Indonesia ini mengajarkan yang namanya moderasi beragama. Iya. Sebagaimana misalnya di dalam bukunya Ahmad Fajron dan Naf'an Sari Boran di dalam bukunya Moderasi Beragama mengatakan bahwa pada dasarnya semua agama mengajarkan tentang moderasi beragama. Apa yang dimaksud dengan moderasi? Sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Narator tadi, bahwa moderasi adalah jalan tengah, kemudian bersifat adil kepada semua orang. Secara normatif misalnya dalam ajaran agama Islam, seperti misalnya dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 143 tentang makna moderasi dari segi pengertian jalan tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kata wasata di sini adalah tengah. Jadi kita dijadikan sebagai umat yang wasata, moderat. Umat yang berada di tengah-tengah ya, sebagai yang moderat maksudnya itu. Kemudian ada juga hadis Nabi yang menjelaskan khairul umuri awsatuha. Baik sesuatu itu adalah menengah atau tengah. Iya. Berarti artinya maksudnya di situ kalau misalnya dalam bentuk makanan misalnya, jangan terlalu boros, jangan juga terlalu kikir begitu ya. Iya. Ya, terus Ustadz? Kemudian yang kedua tadi adalah pengertian moderasi dari pemaknaan bersikap adil. Konsep keadilan saya kira di dalam Islam juga sangat jelas. Adilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi salah satu ayat Allah yang menjelaskan, memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat adil. Yang namanya persoalan keadilan itu bukan hanya didasari kepada hanya kalangan orang Islam sendiri, tidak, tapi di luar daripada Islam juga konsep keadilan, penerapan keadilan ini juga harus kita lakukan. Cukup dulu sih? Ya, jadi itu gambaran singkat tentang Islam memandang konsep moderasi beragama. Ternyata Islam memandangnya seorang Muslim itu harus menjadi kelompok orang-orang yang wasatan, ya. Dia berada di tengah-tengah, ya, tanpa memihak kepada siapapun ataukah tanpa memaksakan kehendaknya kepada orang dan lain sebagainya, tapi dia berada di tengah-tengah. Kalau wasatan itu sudah di Indonesia kan ya Ustadz ya, wasit. Ya, jadi wasit ya. Jadi kalau wasit yang berat sebelah bisa kena tinju Ustadz ya. Ya, bisa kena protes dari pemain. Iya, ada wasit yang viral itu Ustadz, karena ini dari kata wasatan ini ya, menjadi wasit. Jadi wasit tidak boleh berat sebelah. Jadi wasit tidak boleh berat sebelah. Rupanya ini Pak Dalmas, kata wasit ini, wasit sepak bola ini itu dari wasatan ini, diambil dari Al-Quran ini, artinya tengah-tengah, tidak boleh memihak kiri kanan. Jadi kalau ada wasit yang sudah berat sebelah, contoh di PON Aceh itu Ustaz, PON di Aceh itu wasitnya sampai pingsan babak belur karena dia berat sebelah. Jadi seorang Muslim harus menjadi wasatan, dia harus menjadi orang yang berada di tengah-tengah. Bagaimana pendengar
RRI di mana saja berada, bagaimana moderasi beragama ini dalam sudut pandang agama Katolik. Saudara-saudara kita dari uh, agama Katolik itu memandangnya seperti apa? Ini sebelah kanan saya ini, beliau adalah tokoh agama Katolik. Dia adalah penyuluh agama Katolik di Kota Makassar. Bagaimana Pak Dalmas memandang konsep moderasi beragama ini? Terima kasih Bang Awal. Yang saya hormati Dr. Ramli, kawan narasumber yang sama dalam momen ini. Para pendengar RRI Makassar yang terkasih, bersama Bang Awal, Pak Dr. Ramli dan saya, hari ini kita bincang-bincang tentang moderasi beragama. Satu istilah yang sekarang boleh dikatakan viral di Indonesia. Saya baiklah perkenalkan saya kalau sedikit memberi sedikit latar belakang mengapa ini menjadi viral di Indonesia. Sebenarnya berangkat dari sebuah realitas keanekaragaman bangsa ini, termasuk di dalamnya adalah agama yang begitu banyak. Betul sekali, Dan Kementerian Agama dalam hal ini atas nama negara melihat bahwa karena keanekaragaman ini di satu sisi itu adalah kekayaan yang begitu bagus, tapi bisa juga menjadi sumber konflik kalau salah di manage. Betul sekali. Karena itu muncullah apa yang konsep ini. Nah baik, ini konsep yang sangat mulia, tapi adalah menjadi tanggung jawab kita bersama supaya ini tidak hanya tinggal sebagai sebuah konsep kaku, Ustaz, tapi bagaimana dielaborasi untuk turun sampai di warganya masing-masing. Betul. Di warga Indonesia termasuk di dalamnya di umatnya masing-masing, umat Katolik sebagai warga Indonesia. Baiklah Ustaz, saya sebagai yang hadir hari ini bicara bagaimana moderasi beragama dari perspektif gereja Katolik. Baiklah, saya coba membatasi diri pada apa yang disebut sebagai pilar moderasi beragama. Seorang yang diajak menjadi moderat, dia memang harus tampil sebagai person yang memiliki ciri-ciri yang disebut dalam pilar moderasi beragama tadi. Dia memiliki komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nah, bagaimana orang Katolik ini harus bisa menjadi pribadi-pribadi moderat, mengacu pada pilar ini. Itu kerja keras gereja Katolik, para petugas pastoral, para pastor, guru-guru agama, atau katekis di gereja Katolik tersebut, termasuk penyuluh agama juga. Penyuluh agama Katolik. Penyuluh agama Katolik. Termasuk Pak Dalmas ini. Nah, pertama coba tentang komitmen kebangsaan. Gereja Katolik Indonesia lahir di Indonesia. Dan karena itu kita selalu diajak bahwa jadilah orang Indonesia yang sungguh-sungguh 100% dan Katolik 100%. Ini prinsip yang dipegang di Gereja Katolik Indonesia, dan ini gagasan atau konsep prinsip ini dilahirkan oleh tokoh Indonesia, Uskup Indonesia Pribumi pertama, Monsinyur Sugya Pranoto. Sugya Pranoto itu Uskup Katolik Indonesia pertama, pribumi. Itu pribumi. Nah, ini prinsip yang dipegang. 100% Indonesia, 100% Katolik. Artinya apa? Jangan menjadi Katolik dari Eropa, tapi menjadi Katolik sungguh-sungguh di Indonesia. Jadi bukan naturalisasi. Bukan naturalisasi, Bang. Tetapi memang orang asli Indonesia. Asli Indonesia. Nah, bagaimana untuk itu? Nah, dalam perjalanan ada sebuah prinsip begini, Bang Umar dan Dokter. Dikatakan dalam bahasa Latin, omne regnum se ipsum devisum dissolabitur. Itu prinsip. Artinya setiap bangsa yang di dalamnya selalu ribut, maka pada akhirnya dia akan hancur sendiri. Luar biasa. Karena itu Gereja Katolik Indonesia katakan, oh ini tidak boleh. Kita harus menjadi sungguh-sungguh Indonesia dan sungguh-sungguh Katolik. Dalam perilaku hidup tentu harus berdiri pada prinsip kebangsaan tadi.
Pancasila dan segala macam. Iya. Oke. Berikut, Betul. apakah saya boleh lanjut tentang pilar kedua? Bisa di dulu. Sebentar. Ya. Baik. Jadi moderasi beragama ini, cara pandang seperti itu tadi itu, agama Katolik memandangnya itu bahwa konsep moderasi beragama ini itu muncul karena dilihat dari latar belakang kehidupan, keberagamaan, keragaman kita. Bangsa Indonesia. Dan saya yakin konsep ini cuma ada di Indonesia. Ya. Betul ya Ustaz ya? Ya. Dan itu dipuji di luar negeri, terutama oleh Paus. Betul sekali. Dari sudut pandang Katolik tadi, saya yakin dari Islam juga begitu, Ustadz ya, bahwa dari keanekaragaman yang menjadi kekayaan ini, tetapi tidak menutup kemungkinan ya bisa jadi masalah. Oleh sebab itu lahirlah konsep ini. Ya, kita beralih ke pilar moderasi beragama ini. Ustadz, Dr. Ramli dan Pak Dalmasius ya. Ini dalam pilar moderasi beragama ini ada beberapa poin, ada 4 poin ini. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Sudah dibahas oleh Pak Dalmas dari penyuluh agama Katolik tadi bahwa agama Katolik juga memandang sangat penting menjaga persatuan dan kesatuan. Itu sangat betul. Ya, NKRI harga mati. Nah, itu saya yakin baik dari Katolik maupun dari Islam, bahkan agama-agama yang lain yang ada di Indonesia ini meyakini bahwa komitmen kebangsaan menjaga persatuan dan kesatuan ini yang terdapat di dalam sila dari Pancasila, Persatuan Indonesia, ini perlu kita rawat dan kita jaga, Pak Dalmas ya. Betul. Ustadz, Dokter, bagaimana dari sudut pandang Islam ini, Ustadz, tentang komitmen kebangsaan, tentang persatuan dan kesatuan ini, agar bangsa ini tetap utuh? Apa yang disebut dengan istilah dalam Kementerian Agama 4 pilar moderasi beragama ini menjadi sebuah tolok ukur atau indikator bahwa seseorang itu bisa disebut sebagai moderat di dalam persoalan keagamaan. Yang pertama tadi sudah disinggung adalah komitmen kebangsaan. Kita sebagai anak bangsa ini bagaimana harus menjadi sebuah keharusan, kewajiban bagi kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan sampai seperti dengan negara-negara yang di luar sana yang lagi luar biasa lagi konflik. Kita tidak menginginkan Indonesia seperti itu. Betul. Apatah lagi memang di Indonesia ini secara faktual Allah di dalam Al-Quran pada surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ila akhiril ayat. Karena memang pada dasarnya bahwa Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku yang sama, Adam dan Hawa alaihissalam, lalu kemudian berkembang menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Iya. Ada orang Islamnya, ada orang Kristennya, ada orang Katoliknya, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Dari segi suku-suku juga banyak, dari segi budaya juga. Nah, oleh karena itu maka diharapkan melalui dengan konsep beragama ini, moderasi beragama ini bisa menjadi rukun damai. Betul. Lita'arafu ya. Kita saling mengenal, saling menghormati, kita betul. saling menolong, kita saling membantu dan semacamnya. Komitmen kebangsaan, menjaga persatuan, menjaga kedamaian supaya negara kita ini selalu eksis pada masa-masa yang akan datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi
Yang kedua adalah toleransi, ini penting sekali. Iya, bagaimana toleransi dalam ajaran Islam, Ustaz? Toleransi yang merupakan pilar yang kedua dalam moderasi beragama adalah bagaimana kita memberikan kebebasan terhadap saudara-saudara kita yang beda agama, ya. Islam misalnya. Ada hal yang sangat sangat filu, sangat sesuatu yang ada perasaan kasihan lah gitu. Ya. Contoh misalnya kasus yang terjadi di Parepare, ya. Ketika misalnya ada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah ingin dibangun, tetapi lalu kemudian dihalang-halangi sebagian dari saudara-saudara kita yang Muslim gitu. Padahal Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin, diberikan kebebasan, silakan mendirikan tempat ibadah, mendirikan lembaga pendidikan. Saya kira dalam ajaran agama Islam tidak mempersoalkan hal-hal. Memberikan kebebasan mereka di dalam beragama, belajar tentang agama mereka. Jadi ini saya kira sangat disayangkan sekali. Betul. Apalagi kalau misalnya melakukan tindakan anarkis ya. Sudah ekstrim, ya. Betul. Melampaui batas, berlebih-lebihan. Ya. Islam sangat tidak mengajarkan hal. Berarti tindakan-tindakan ini intoleran, Ustaz. Iya. Iya. Saya kira Islam tidak mengajarkan seperti itu. Ya, bagaimana Pak Dalmas dari sudut pandang agama Katolik tentang toleransi, Pak Dalmas? Toleransi ini kan kalau dulu itu kita pernah ingat ya, dari era Soeharto itu ada 3 ya, atau berapa itu, toleransi antar umat beragama, antar umat seagama, antar umat beragama dan pemerintah. Dari agama Katolik melihat konsep toleransi ini seperti apa itu? Terima kasih Bang Awal. Toleransi itu sendiri, itu diksi yang dipakai untuk membahasakan keanekaragaman sebenarnya. Betul. Toleransi. Artinya dalam toleransi itu orang akan menangkap esensi di belakang bahwa ada banyak. Nah, kenapa Indonesia dalam hal moderasi beragama ada sebuah pilar toleransi? Karena kembali tadi keberenekaan agama. Keberaneka-ragaman itu. Keberaneka-ragaman agama. Seperti Dr. Ramli katakan tadi, sikap yang mau dibangun adalah menerima, menghormati satu sama lain dalam perbedaan itu. Gereja Katolik belajar dari sejarah bahwa ketika kita hidup sebagai masyarakat yang monolitik, yang menganggap ya saya sendiri, maka itu terjadi kekacauan. Karena itu kesadaran akan hal itu membuat gereja untuk mendorong umat Katolik untuk tahu bahwa dia sedang berada di tengah saudara-saudaranya yang berbeda. Maka sikapnya yang harus dibangun adalah menghormati, menghargai perbedaan itu. Misalnya naskah kitab suci boleh kuambil ya. Itu dalam Matius pasal 5:9. Ini yang ditunggu-tunggu ini, ya. Toleransi itu sebenarnya arahnya kepada perdamaian kan? Jadi dalam naskah Injil Matius pasal 5:9 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu jadi orang yang damai itu dia bisa menerima, dia menerima. Betul. Atau di Roma pasal 12 ayat 18 di sana ditulis, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Betul sekali. Dengan semua orang. Itu naskah kitab suci yang saya menjadi acuan. Itu baru 2 naskah dalam kitab suci. Nah, Ustaz perkenalkan saya juga, selain acuan dalam gereja Katolik berbicara tentang toleransi itu dari Alkitab, tetapi juga dalam apa yang disebut ajaran-ajaran gereja. Jadi dia bukan kitab suci, tetapi ajaran resmi gereja. Betul. Satu, beberapa dokumen yang paling penting yang selalu menjadi referensi ketika kami bicara di masyarakat, di umat Katolik tentang bagaimana kita bertoleransi dengan sesama yang berbeda adalah naskah Nostra Aetate. Itu tokoh-tokoh muslim beberapa tahu. Betul. Itu naskah khusus yang berbicara tentang hubungan gereja Katolik dengan agama-agama lain. Agama-agama. Dan yang menarik, Bang Awal dan Dr. Ramli, Nostra Aetate nomor 3 khusus bicara hubungan gereja Katolik dengan Muslim. Dan Muslim.
Di sana dikatakan bahwa Katolik menghormati dan menghargai saudara-saudara Muslim yang dengan imannya yang sangat teguh mengacu pada iman Abraham atau Ibrahim, Nabi Ibrahim menyembah Tuhan yang esa. Nah, itu. Jadi betul itu sekali. bagaimana dokumen-dokumen itu mengajak supaya orang Katolik juga harus menghargai teman-teman. Agama lain, Hindu dan Buddha dan yang lain itu dalam Nostra Aetate nomor yang lain. Tapi, karena kali ini saya jadi saya sudah bisa menarik bukan kesimpulan tetapi sudah bisa dipahami. Semoga pendengar kita juga paham bahwa makna toleransi baik menurut agama Islam maupun agama Katolik pada akhirnya anti terhadap kekerasan. Benar-benar. Memberikan kebebasan terhadap pemeluk agama untuk melaksanakan agamanya. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, silakan laksanakan ajaran sebaik-baiknya. Jangan mengganggu. Jangan Islam tidak boleh mengganggu orang yang sembahyang. Menarik, Dokter. Lakum dinukum waliyadin. Silakan laksanakan ajaran agamamu dengan sebaik-baiknya. Kami Islam juga melaksanakan agama kami dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh ada saling mengganggu. Jaga perdamaian. Jadi kalau sudah toleransi sudah terwujud seperti begini, maka akan melahirkan konsep berikutnya, anti kekerasan. Tidak mungkin orang yang toleran begini lalu melakukan kekerasan, tidak mungkin. Betul. Maka lahirlah konsep berikutnya adalah anti kekerasan. Dan itu kita sepakat bahwa semua agama mengharamkan kekerasan, perlakuan kekerasan, membunuh, melukai dan lain sebagainya, menyakiti, menzalimi dan lain sebagainya. Itu dilarang oleh agama. Kemudian yang pilar yang terakhir adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Bagaimana Islam atau Katolik Islam agama Islam melihat memandang dari sudut agama ada kebudayaan lokal yang mana yang harus disingkirkan dan mana yang harus diambil ini budaya-budaya lokal. Apakah kita agama Islam hadir ini langsung memberantas budaya karena bertentangan dengan agama misalnya, ataukah bagaimana Islam menyikapi ini, Ustaz? Secara historis bahwa kedatangan Islam ini ataukah sebelum Islam datang, tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia ini itu sangat-sangat banyak budaya-budaya yang ada. Budaya-budaya yang ada. Nah, oleh karena itu maka yang kemudian dilakukan oleh para ulama, para tokoh agama Islam yang datang agama Islam datang di Indonesia, tidak serta-merta melarang budaya-budaya. Tetapi kemudian kalaupun misalnya ada sesuatu yang mungkin keliru, nah, itulah yang disebut dengan istilahnya kalau tidak salah Profesor Dr. Ahmad M. Sewa, ada semacam kayak islamisasi budaya gitu. Islamisasi budaya. Berubah. Mungkin ada cara pandang masyarakat pada waktu itu yang mungkin salah. Seharusnya kan mintanya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dilakukan, tapi mungkin masyarakat pada waktu itu kemudian minta kepada yang bukan Tuhan bukan Tuhan seharusnya minta kepada Tuhan. Itulah yang kemudian harus diluruskan, tidak serta-merta langsung disalahkan lah gitu Jadi intinya bagaimana bahwa dalam dakwah itu harus dengan penuh bil hikmah dengan pelajaran yang baik memberikan pelajaran yang baik. Karena kapan misalnya Islam datang dengan sedikit-sedikit menyalahkan, sedikit-sedikit mengkafirkan, sedikit-sedikit membid'ahkan, termasuk membid'ahkan juga tradisi misalnya maulid. Tradisi maulid misalnya, Jadi maulid itu tradisi itu. Maulid itu tradisi. Para sanji bagaimana? Termasuk bagian daripada dalam maulid misalnya kan ada songkul itu kan
tradisi Songkolo dengan namanya. telurnya itu kan Ya, tradisi. kenapa disebut tradisi kan berbeda di negara-negara lain ketika melaksanakan kegiatan kegiatan ini. Kenapa misalnya ini panjang kalau saya kalau Ya, bahas jadi persoalan di anu intinya saja Ustaz. adalah banyak hal yang Tetap sifatnya diakomodir tradisi ya. tetap harus diakomodir. Ya, Bagaimana caranya bisa dilestarikan, dijaga ya. sepanjang bahwa intinya tidak bertentangan daripada prinsip nilai-nilai daripada ajaran agama. Ya. Termasuk juga mungkin nanti bisa dibahas oleh Pak Dalmas. Ya. Saya kira mungkin banyak juga Ya, tradisi yang di agamanya kan. Ya. Yang Jadi perlu pasti ini panjang ini Ustaz ya. Lokal, ya. Ya, ini panjang. Jadi apa namanya, Islam hadir ya menurut Pak Dokter ini dari agama Islam ini, Islam hadir ini mengakomodir ya budaya-budaya lokal, apa namanya, kearifan lokal ya. Ya, dengan tidak harus memberantas serta-merta dengan serta-merta, tetapi dengan bahasa-bahasa yang seperti Prof siapa tadi itu? Ahmad Sewang ya. Prof Ahmad Sewang, apa namanya, Islamisasi ya, budaya ya. Ya. Jadi pilar yang keempat dari moderasi beragama ini adalah agama Islam mengakomodir ya. Ya. Diberikan ruang ya. Diberikan ruang. Jadi tidak serta-merta budaya ini harus dihapus. Meskipun dari sudut pandang Islam itu dia agak melenceng, tetapi ini dakwah berusaha untuk meluruskan itu. Jadi tetap diakomodir budaya-budaya yang ada. Dari agama Katolik, Pak Dalmas, itu kalau ada budaya-budaya lokal itu, jika hadir agama Katolik ini yang tentu sekali juga mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan bagi umat manusia, lalu hadir di tengah-tengah budaya yang mungkin bertentangan dengan ajaran agama Katolik. Itu agama Katolik menyikapi seperti apa itu? Ya, terima kasih Bung Awal, rekan Dr. Ramli, para pendengar yang terkasih. Ya. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Ramli tadi bahwa agama Islam punya sejarah masuk Nusantara di Indonesia. Ya. Demikian juga dengan Katolik. Ya, harus sebuah kenyataan bahwa agama-agama kita, termasuk Katolik, adalah agama yang dari luar. Betul, betul. Ketika agama Katolik masuk, itu dia menemukan di dalam masyarakat Indonesia itu sudah ada apa yang disebut sebagai kebudayaan atau kearifan-kearifan lokal yang menurut konsep para misionaris, mereka bisa melihat itu ada yang sesuai, ada pun tidak, ada juga yang tidak. Maka seringkali dalam era awal kekatolikan, di beberapa tempat terjadi benturan. Khusus di Indonesia ya? Di Indonesia. Itu terjadi semacam benturan. Ada benturan, betul. Kekatolikan dengan budaya lokal. Kebudayaan. Lalu muncullah sebuah pemahaman. Tidak semua para pembawa agama Katolik itu melihat nilai tidak baik semua di dalam kebudayaan itu. Mereka justru mulai lihat berlatar belakang ilmu misiologi, lalu mereka katakan, di dalam kultur orang Indonesia ada nilai-nilai luhur. Ada nilai-nilai luhur yang mungkin dalam terminologi beda dengan term-term teologis dalam gereja Katolik. Agak berdasarkan agama. Agama lokal. Karena itu mulai terjadilah proses asimilasi atau penyesuaian. Dr. Ramli tadi mempergunakan istilah yang menarik menurut saya, Islamisasi budaya. Betul. Proses yang hampir sama itu terjadi dalam gereja Katolik yang mulai tumbuh dan sekarang sangat berkembang. Jadi tumbuhlah sikap penghargaan terhadap lokal budaya lokal. Budaya-budaya lokal itu, Abang, bahwa dia bisa terekspresi dalam wujud misalnya nyanyian, betul. sastra, betul. Tarian, betul pakaian dan segala macam. Gereja Katolik melihat, ini nilai-nilai luhur di mana mereka pakai untuk memuji Tuhan yang dalam konsep mereka dulu. Nah, sekarang kita memperkenalkan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Esa ini, dan kita bisa memuji Dia dengan cara budaya. Betul. Maka dalam gereja Katolik, Bang Awal dan Dr. Ramli mungkin pernah dengar atau sekarang sangat familiar di gereja Katolik, inkulturasi liturgi Katolik. Inkulturasi artinya apa? Peribadatan atau
misa Katolik, liturgi Katolik, mengambil nilai-nilai budaya dan menerapkannya dalam peribadatan. Contohnya apa, Bang? Misalnya nyanyian-nyanyian, puji-pujian dalam gereja Katolik berbahasa Batak, berbahasa Papua, tarian-tarian Jawa dan sebagainya. Kita di sana juga tuh. Iya, betul. Begitu. Iya. Penghargaan terhadap budaya. Iya. Ya, sungguh luar biasa ya. Ada lagi? Sampaikan persoalan budaya tadi. Ada hal yang sangat menarik yang awal-awal tadi disampaikan oleh Pak Dalmas tadi, bahwa Katolik yang ada di Indonesia bukan Katolik yang sama dengan di Eropa. Artinya bahwa ada semacam akumulasi perpaduan dengan budaya yang ada misalnya di Nusantara ini. Ini sangat menarik juga apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Dr. Said Akil Siraj itu. Beliau pernah mengungkapkan bahwa ketika kita beragama Islam, jangan semua mengadopsi budaya-budaya yang Arab yang ada di Arab. Bahwa Islamnya Indonesia berbeda dengan Islamnya di Arab sana. Betul. Itu. Jangan contoh misalnya, kalau di Indonesia misalnya ada pakaian sarung, pakaian silakan dipakai, tidak mesti harus jubah. Jangan paksakan pakai jubah ya. Jenggot kita sama semua dengan sana. Gitu. Kalau tidak tumbuh jenggotnya jangan dipaksakan. Banyak pesan-pesan yang luar biasa. Makna filosofisnya, pesan-pesan moralnya di dalam tradisi-tradisi, termasuk kayak nyanyian, tarian, dan semacamnya yang ada. Saya kira itu mungkin perlu dijaga. Itulah yang dimaksud dengan sebuah ungkapan al-muhafazatu alal qadimi sholih wal akhzu bil jadidil aslah. Artinya hal-hal yang sudah pernah ada kita jaga, tradisi-tradisi budaya yang ada dijaga, lalu kemudian melakukan sesuatu yang sifatnya inovatif, yang baru, yang akan datang. Masya Allah. Pendengar, luar biasa ya dialog kita pada hari ini tentang moderasi beragama. Bagaimana kedua agama ini, insya Allah nanti kita hadirkan juga agama-agama yang lain. Tapi hari ini baik dari Islam maupun Katolik itu mengajarkan tentang bagaimana berkomitmen dalam berbangsa dan bernegara. Kita rawat bangsa dan bernegara ini, baik Islam maupun Katolik, sama-sama berpendapat bahwa ini sangat mahal harganya. Persatuan dan kesatuan ini sangat mahal harganya. Oleh karena itu kita berkomitmen bahwa kita ini berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Ini saya yakin semua agama itu sepakat tentang itu. Kemudian toleransi, ini juga luar biasa. Baik dari Islam maupun Katolik, itu mengajarkan tentang toleransi antar umat beragama. Bahkan dari Katolik itu melakukan punya konsep toleransi khusus terhadap agama Islam, begitu ya? Dan tentu sekali agama-agama yang lain juga. Tetapi dalam agama Katolik disampaikan oleh narasumber kita, Pak Dalmas dari penyuluh agama Katolik, bahwa ada konsep toleransi agama Katolik khusus dengan agama Islam. Nah, ini luar biasa. Kemudian sama-sama tentu sekali anti terhadap kekerasan. Apapun alasannya apapun alasannya, kita tidak boleh melakukan kekerasan. Orang lagi rapat, kita masuk, bubarkan dengan cara paksa. Seperti kejadian ini jangan ditiru ini ya. Ini juga intoleran namanya ya. Betul. Orang lagi berbicara tentang nasib bangsa, nasib negara, lalu tiba-tiba orang tidak jelas masuk, bubarkan secara paksa. Semua agama tidak membenarkan itu ya. Katolik, semua Kristen, Hindu, Buddha, semua. Bahkan tidak beragama pun tidak membenarkan itu. Kemudian akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Ini sudah sangat jelas baik dari Islam maupun dari Katolik. Kita mengakomodir budaya-budaya yang ada tanpa harus menghilangkan, apalagi dengan cara paksa.
Ini sungguh luar biasa pendengar. Mudah-mudahan dialog kita tentang moderasi beragama ini kita semakin moderat di dalam beragama. Ya. Islam mengajarkan wasatan, ya. Artinya berada di tengah-tengah, tidak terlalu condong ke kiri dan ke kanan. Begitu pula dalam agama Katolik juga demikian, berada di tengah-tengah tanpa memihak kepada siapapun. Mudah-mudahan ya acara kita ini insya Allah akan berlanjut ya tentang konsep moderasi beragama. Masih ada nilai moderasi beragama. Ada 9 nilai moderasi beragama. Insya Allah pendengar akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya Awaluddin Umar Lado Angin bersama narasumber kita Bapak Dalmasius dari Agama Katolik dan Dr. Ramli MTHI dari Agama Islam. Kedua-duanya adalah penyuluh, bahkan ketiga-tiganya ada penyuluh agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.